singgah sabantari painan, panonton sadonya nan budiman, salam hormat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Tifa Prawati Aisyah. Saya Aisyah Meriza Zahra. Kami dari SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh. ICBS, Cerdas, Islami, Mandiri, Berprestasi. Allahu Akbar. Penelitian era modernisasi saat ini memunculkan kasus-kasus yang menunjukkan bahwa perempuan merasa dirinya bebas tanpa ada ikatan norma, agama, dan adat di masyarakat. Seperti halnya cara berpakaian yang berubah, pola pikir, serta perilaku perempuan juga ikut berubah, mengikuti tren sosial media. Banyak kita temui kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan karena kini mereka tidak lagi membatasi diri dari pergaulan bebas dan cenderung berpacaran. Sumatera Barat sebagai daerah yang menjunjung tinggi perempuan dengan konsep matrilinealnya pada abad 19 berada di bawah konstruksi patriarki. Permasalahan pun muncul di mana nasib kaum perempuan terhalang oleh praktek adat istiadat dan ajaran nenek moyang, yang mana keadaan ini mengharuskan mereka berada di lingkungan domestiknya. Konki dan Spektor dalam karyanya Archaeology and the Study of Gender mengatakan budaya patriarki sangat kuat dibangun melalui 3 hal, yaitu tatanan politik, ekonomi, dan pendidikan. Pendidikan terbukti menjadi faktor yang paling fundamental dalam memicu pergerakan perempuan. Rohana Kudus adalah salah satu pelopor dari gerakan kemajuan perempuan di Minangkabau yang menggunakan jalur pendidikan. Rohana berasal dari keluarga menengah ke atas, namun tetap saja tidak bisa mengakses pendidikan hanya karena beralasan Rohana adalah seorang perempuan. Walaupun tak pernah mengenyam pendidikan formal di sekolah, Rohana adalah sosok perempuan yang sangat cerdas dengan rasa keingintahuan yang tinggi, pantang menyerah, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Rohana hadir di tengah masyarakat dengan menawarkan konsep kesetaraan gender yang tidak menuntut persamaan hak perempuan dengan laki-laki. Rohana Kudus adalah salah satu role model dalam perjuangan emansipasi wanita Indonesia. Bukankah kepribadian yang dimiliki Rohana ini sudah seharusnya dimiliki juga oleh para perempuan masa kini? Paparan permasalahan di ataslah yang menjadi titik tolak penelitian ini kami lakukan dengan judul penelitian Rohana Kudus sebagai role model perempuan masa kini. Nah, adanya tujuan penelitian kali ini untuk merekonstruksi nilai-nilai keteladanan Rohana Kudus sebagai role model perempuan masa kini, tepatnya di Minangkabau. Juga menganalisa relevansi dari nilai-nilai pendidikan serta teladan perjuangan Rohana Kudus terhadap pendidikan perempuan di era modern. Penelitian ini dilakukan di Rumah Peneliti Yayasan Kerajinan Amai Setia dan juga Rumah Kelahiran Rohana Kudus yang berlokasi di Koto Gadang, Bukit Tinggi. Sedangkan untuk alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, voice recorder, kamera ponsel, perangkat lunak atau software, foto-foto Rohana Kudus, surat kabar suntik Melayu, lembar catatan harian Rohana Kudus, serta buku, skripsi, dan jurnal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang mana data-datanya diolah menggunakan metode penelitian sejarah, melewati 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan diakhiri dengan historiografi. Alur penelitian ini meliputi tahapan observasi, wawancara bersama narasumber, dokumentasi, studi pustaka, dan analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif Miles dan Huberman, lalu diakhiri dengan rekapitulasi serta penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini didapatkan hasil berupa yang pertama nilai-nilai keteladan Rohana Kudus. Nilai teladan Rohana Kudus terfokus pada bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Rohana berhasil dalam mendirikan Kerajinan Amai Setia pada tahun 1911, menerbitkan Surat Kabar Perempuan Sunting Melayu pada tahun 1912, dan mendirikan Rohana School pada tahun 1916. Rohana tak pernah mendapatkan pendidikan formal, namun begitu ia tetap dapat membaca dan menulis dengan baik. Dalam sebuah tulisan dikatakan bahwa Rohana adalah seorang tokoh emansipasi perempuan dan semangat pergerakan nasional. Relevansi dari nilai-nilai keteladanan Rohana Kudus dapat kita lihat melalui tampilan tabel berikut ini. Subfokus Rohana Kudus dalam dunia pendidikan. Pendiri Kerajinan Amai Setia, pendiri Rohana School, menjadi tenaga pengajar di Sekolah Dharma Putra, belajar secara otodidak, juga mengajar dengan sukarela. Subfokus Spiritual Rohana Kudus. Rohana adalah orang yang taat dalam beragama. Subfokus jiwa sosial yang dimiliki Rohana Kudus.
kepedulian akan pendidikan bagi kaum perempuan, juga peduli terhadap kesejahteraan kaum perempuan. Subfokus Jiwa Nasionalisme Rohana Kudus. Menjadi wartawan dan pimpinan redaksi perempuan pertama di Indonesia, Sunting Melayu. Ikut berperan dalam menyemangati para pejuang dari tulisan-tulisannya. Juga menjadi pelopor pendidikan di Minangkabau. Subfokus Kepribadian Rohana Kudus. Gemar membaca, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, juga berhati besar. Dari paparan hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa 1. Rohana Kudus adalah salah satu tokoh pergerakan pendidikan perempuan di Minangkabau. Kepribadian Rohana yang gemar membaca, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, berjiwa sosial dan nasionalisme, menjadikan Rohana pantas disebut sebagai role model perempuan masa kini. Selain itu, Rohana bukanlah seorang perempuan dengan pendidikan tinggi, namun dengan semangat belajarnya secara otodidak, Rohana dapat berkontribusi dalam pergerakan pendidikan perempuan pada masanya. Yang kedua, Rohana tidak hanya melakukan perjuangan ini melalui ajar mengajar di lingkungan sekolah, namun juga melalui berbagai tulisannya di surat kabar yang ada. Salah satunya adalah surat kabar Sunting Melayu, yang mana melalui tulisannya dalam surat kabar ini, Rohana berhasil menjadi wartawan sekaligus pimpinan redaksi perempuan pertama di Indonesia. Siang-siang makan bakmi, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.